Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya, Kal Haikal. Oke, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar seni budaya dengan materi seni rupa tradisional. Oke ya, seni rupa tradisional itu ya di sini ada peta materinya. Pertama ada pengertian seni rupa tradisional. Oke, kita buka saja slide-nya. Apa itu pengertian seni rupa tradisional? Seni rupa tradisional adalah seni rupa yang berlandaskan sikap atau cara berpikir dan bertindak yang selalu berpegang teguh pada norma, filsafat, adat kebiasaan yang telah dan masih ada dari masa ke masa, karena terus dipertahankan secara turun-temurun. Seni rupa tradisional tidak dapat dilepaskan dari kearifan budaya lokalnya sendiri, sehingga berbagai daerah biasanya memiliki karya seni rupa tradisional yang unik dan berbeda dari daerah lain. Meskipun terkadang beberapa daerah dan budaya yang berdekatan juga saling mempengaruhi dan terdapat tradisi yang mirip. Ya, jadi seni rupa tradisional itu merupakan seni yang turun-temurun. Nah, itu bisa dari norma, filsafat, dan kebiasaan yang ada. Dan setiap daerah mempunyai ciri sendiri atau karakter sendiri ibaratnya. Nah, itu tergantung ya dari setiap daerah itu. Misalnya daerah banyak tanaman tebu, tanaman kangkung, atau mempunyai wilayah penghasil ikan atau sebagainya. Oke, sudah paham sampai sini tentang pengertian seni rupa tradisional? Kita kembali lagi ke peta materi. Kedua, ada sejarah seni rupa tradisional. Jadi, sejarah seni rupa tradisional itu adalah perkembangan seni rupa tradisional dimulai sejak zaman prasejarah. Zaman prasejarah Indonesia meninggalkan beberapa karya seni rupa yang bersifat tradisional seperti gelang, tembikar. Tembikar itu alat keramik yang dibuat oleh pengrajin, atau biasanya buat bakar itu. Nah, hingga ke lukisan di dinding gua. Setelah masa itu, Nusantara atau Indonesia memasuki zaman Islam. Seperti zaman Hindu-Buddha, zaman Islam juga meninggalkan banyak peninggalan karya seni rupa yang cukup beragam, seperti seni hias, kaligrafi, wayang, hingga ke kain batik. Nah, zaman Islam juga meninggalkan berbagai arsitektur yang cukup megah seperti masjid. Nah, di sini bisa kita lihat ya dari sejarah seni rupa tradisional ini. Ada contohnya seperti kaligrafi yang biasanya ada di masjid atau buat hiasan-hiasan dinding. Nah, apa kalian koleksi juga nih kaligrafi? Nah, ada wayang juga. Ada kain batik. Nah, kain batik kan sudah dari zaman dulu. Bahkan Kiai Haji Ahmad Dahlan pun juga pernah membuat motif batik itu. Nah, itu termasuk juga dari sejarah seni rupa tradisional. Seperti arsitektur masjid yang zaman dahulu dibangun sejak zaman prasejarah dahulu. Oke, sudah paham sampai sini? Kita kembali lagi ke peta materi. Ada ciri-ciri seni rupa tradisional. Apa itu ciri-ciri seni rupa tradisional? Kita buka saja slide-nya. Setelah menelusuri makna dan definisi dari seni rupa tradisional, kita dapat menarik beberapa kesimpulan yang dapat digunakan untuk menentukan ciri-ciri dari seni tradisional, sehingga kita dapat memastikan apa saja yang termasuk pada seni tradisional. Nah, ini adalah ciri-ciri tersebut. Pertama, seni rupa tradisional terbentuk berdasarkan pada lingkungan dan budaya setempat yang menunjangnya. Kedua, cerminan dari suatu budaya yang disesuaikan dengan berbagai sistem sosial
dan budaya yang terbentuk oleh masyarakatnya. Lanjut lagi. Ketiga, seni tradisional adalah ciri khas dari masyarakat yang menjadi pembeda dari lingkungan budaya lain. Keempat, karya seni diciptakan berdasarkan norma, filosofi, dan adat kebiasaan yang ada dari masa ke masa dan dipertahankan secara turun-temurun hingga saat ini ya. Terakhir, seni tradisional bersifat cenderung statis karena terikat pada aturan dan pakem yang ketat dari norma dan budaya lokal tempat seni tersebut terbentuk. Nah, jadi sampai sini sudah paham tentang ciri-ciri seni rupa tradisional. Oke, kembali lagi ke peta materi. Setelah kita tadi membahas ciri-ciri seni rupa tradisional, sekarang pandangan seni rupa tradisional dan seni rupa modern. Nah, di sini adalah pandangan seni rupa tradisional dan seni rupa modern. Nah, dilihat dari zaman dulu masuknya kolonialisme barat ke Nusantara dan berkembangnya seni rupa modern di Eropa memberi pengaruh besar pada seni rupa tradisional Indonesia. Kedua, masyarakat modern terkadang memandang karya-karya seni tradisional lebih rendah dari karya seni lukis tinggi modern. Hal itu tidak terlepas dari pandangan sebagian masyarakat yang memandang modern identik dengan kemajuan dan perkembangan, sedangkan yang tradisional identik dengan kuno atau ketinggalan zaman. Nah, ketiga, sikap dan cara mengapresiasi yang keliru tersebut seringkali menyebabkan karya-karya seni rupa tradisional ditinggalkan. Padahal karya-karya seni rupa tradisional memiliki peluang yang sangat besar untuk dikembangkan atau menjadi gagasan dalam berkarya. Oke, kita bisa lihat di sini kesimpulannya, masyarakat modern kadang memandang seni rupa tradisional itu kuno atau ketinggalan zaman atau jadul. Nah, padahal seni rupa tradisional itu kan bisa menjadi budaya atau warisan dari nenek moyang kita dulu, atau bisa juga menjadi ciri khas setiap daerah itu. Jadi kita harus saling mengapresiasi, entah itu karya seni rupa tradisional, seni rupa modern, seni rupa terapan. Kita harus saling mengapresiasi dan terus menjaga karya seni rupa yang ada. Oke, sampai sini sudah paham. Selanjutnya terakhir ada contoh seni rupa tradisional. Apa aja ya contoh seni rupa tradisional itu? Kita bisa buka saja slide-nya. Nah, melalui sejarah singkat mengenai sejarah seni rupa tradisional Indonesia, kita dapat mengetahui ragam contoh seni rupa tradisional Indonesia yang masih ada hingga sekarang. Banyak sekali benda-benda kriya yang tersebar di kepulauan Indonesia. Bentuk, bahan, dan cara pembuatannya hingga saat ini tidak mengalami perubahan yang signifikan. Nah, ini berikut ini adalah contoh seni rupa tradisional yang ada di Indonesia. Pertama, ada kain batik. Nah, kalian udah sering ya memakai ini atau mengoleksi. Nah, ini merupakan contoh seni rupa tradisional. Harus kita jaga dan kita rawat nih seni rupa tradisional kain batik ini. Yaitu juga ada kain songket. Nah, ini dia kain songket. Ketiga, ada wayang uglek. Wah, ini udah pernah belum nih mainan wayang uglek? Atau bahkan kalian udah mau ngoleksi nih wayang uglek? Wah, keren itu. Lanjut lagi, ada keempat, keris. Nah, ini mesti kalian sering lihat kalau pengunjung ke keraton. Ini ada keris. Oke, setelah keris ada kujang. Nah, ini kujang. Ya, ini dari Bandung. Nah, dari tanah Sunda. Wah, ini dia kujang. Terus ada berbagai arsitektur rumah daerah. Contohnya seperti rumah joglo ini. Nah, ini rumah Padang. Lanjut, ada
berbagai ukuran pada mebel rumah daerah. Nah, pasti kalian sering lihat ya ketika berkunjung ke rumah-rumah daerah itu banyak sekali ukiran-ukiran seperti ini contohnya. Oke, terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan semangat berkarya ya. Iya, jangan lupa di subscribe, like, dan share ya. Dan tetap jaga kesehatan. Oke, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuhu.